Ya, kita buka Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian dia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu. Sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun. Orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Dekat Pihahirot di depan Baal-Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Siapa orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya berdoa menyembah Tuhan, Tuhan berbicara buat saya. Orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Saya bilang terima kasih Tuhan, itu yang akan saya sampaikan untuk jemaat dari Ambon. Saya harap sekali lagi saya tidak berkhotbah untuk seorang pribadi. Tidak. Saya berdoa dari berkhotbah dari apa yang Tuhan sampaikan. Saya tidak berkhotbah untuk singgung siapapun. Tidak. Yang dari Tuhan saya sampaikan. Oke jemaat dari Ambon. Diberkati. Saya sangat diberkati. Waktu saya lihat pemandangan di Laut Teberau itu bilang Tuhan luar biasa. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak masalah. Dan hari ini Tuhan akan memberikan jawabannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membawa bangsa Israel berjalan ke arah Laut Teberau. Dan berkemah di tepi laut. Sementara Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Mengapa Tuhan membiarkan mereka diliputi ketakutan yang luar biasa? Bukankah Tuhan bilang Tuhan tuntun mereka? Berarti sepanjang jalan pasti mereka berpikir semua jalannya enak, manis, lancar, indah dan menyenangkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam perjalanan mereka akan menemukan masalah yang sangat besar. Dan mungkin kita bertanya mengapa Tuhan biarkan mereka diliputi ketakutan yang luar biasa. Pada saat mereka melihat tentara Mesir yang siap untuk membinasakan mereka. Dan juga di depan mereka ada Laut Teberau. Semua jalan tertutup. Dan kita mungkin bertanya lagi mengapa Tuhan perintahkan mereka balik. Tadi kan mereka sudah di sana, kenapa Tuhan perintahkan balik lagi? Putar balik. Jadi sepertinya mereka tidak maju tapi mereka mundur lagi ke belakang. Untuk harus berkemah di tepi Laut Teberau. Jadi mengapa Tuhan bawa mereka ke jalan buntu? Dibawanya mereka di jalan buntu. Dan diliputinya mereka dengan ketakutan. Supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, setiap yang terjadi dalam hidup kita, mari kita memandangnya dari Tuhan memandangnya. Amin. Kan bisa saja mereka pergi, tapi Tuhan buat sesuatu supaya Firaun harus berkeras hati kejar mereka dan kembalikan mereka. Tapi saudara tahu jalan ini Tuhan izinkan kondisi ini supaya bangsa Mesir melihat tidak ada Allah lain seperti Allah Israel. Supaya orang Israel juga melihat bahwa Allah yang memimpin mereka itu Allah yang besar dan dahsyat. Supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya dalam perjalanan waktu masalah jadi, mereka tetap ingat bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Kita selalu lupa perbuatan Tuhan untuk kita. Jadi masalah datang kita langsung ngambek marah sama Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan buat strategi ini. Tuhan buat dengan tujuan untuk hukum orang-orang Firaun. Untuk menghukum Firaun dan orang-orang Mesir. Dan angkatan perang mereka yang hebat. Jadi tidak ada yang salah dengan perintah Tuhan. Bagian kita adalah taat mengikuti. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang Musa katakan buat Tuhan balik. Kita mungkin berpikir Tuhan salah apa? Tidak. Tuhan tidak salah.
Bagian kita Tuhan bilang apa? Kita taat untuk mengikuti perintahnya dan percaya padanya. Sekalipun balik, sekalipun tepi laut, kita tahu bahwa Tuhan mau melakukan segala sesuatu di situ. Tuhan mau lakukan sesuatu yang kita belum pahami. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita berpikir, pola pikir kita ini dirubah. Mindset kita dirubah. Kita memiliki pikiran Kristus supaya apapun terjadi dalam hidup kita, kita cepat lihat apa sih yang Tuhan mau kerjakan di balik peristiwa ini. Kita selalu melihatnya dari kacamata kita, sehingga kita selalu kecewa dengan Tuhan. Memang bukan perkara mudah untuk taat Bapak Ibu, tapi ketaatan dirancang Tuhan untuk menguji hati kita. Katakan amin. Sepuh hati bagaimana dimeta, taat keseng. Jadi setiap persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup, semuanya punya tujuan supaya kita melihat dimensi kasih Tuhan, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau Anda tidak pernah menghadapi masalah, Anda melihat apa? Kalau Anda tidak pernah melihat persoalan di kantor, dalam bisnis, dalam rumah tangga, lalu Anda melihat apa yang terjadi, saudara? Anda rindu mujizat terjadi, kemuliaan dinyatakan. Itulah sebabnya harus ada masalah Bapak Ibu. Harus ada persoalan. Supaya Anda melihat apa sih yang Tuhan mau kerjakan di balik ini. Oh, sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yang kita seperti orang Israel. Orang Israel itu selalu mengeluh, bersungut terus. Itu gaya hidup orang Israel Bapak Ibu Saudara. Setiap yang terjadi mengeluh. Sepanjang perjalanan itu mengeluh. Firman Allah berkata, Musa yang lembut hati, akhirnya hatinya jadi gusar. Sehingga dia tidak taat lagi pada perintah Tuhan. Dia ambil tongkat dan dia pukul itu batu. Tuhan bilang, bicara saja Musa. Tapi karena jengkelnya dia. Karena setiap saat orang Israel punya nyanyian, hanya mengeluh, bersungut. Saya harap jemaat Airborne tidak perlu mengeluh. Mulai saat ini dalam nama Yesus. Terima semua yang terjadi dalam hidup Anda. Anda tidak perlu mengeluh. Karena setiap yang terjadi Tuhan didik kita. Di mana ada anak yang tidak dididik orang tuanya, selalu kita punya anak-anak kita didik. Kita akan kasih rotan buat mereka. Kita akan rotani mereka, kita akan pukul mereka. Karena itu salah supaya jangan tidak ulang lagi. Amin Bapak Ibu. Supaya Anda dua salah supaya saya pukul saudara. Supaya jangan ulangi yang itu. Dan saya akan doakan mereka. Dan saya akan mengasihi mereka. Jadi di mana ada anak yang tidak dipukul orang tua, semua orang tua pasti pukul anaknya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, amin. Hubungan kita dengan anak seperti Bapa di surga dengan kita. Kalau kita salah ada teguran untuk kita. Kalaupun kita tidak salah tapi masalah, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau buat untuk kita. Betul Bapak Ibu? Amin. Iya, jadi mari kita melihat bahwa dalam kondisi yang jalan buntu itu, tidak ada jalan keluar itu, disitulah dimensi Allah dinyatakan. Disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Disitulah kita melihat mujizat. Disitu kita melihat Tuhan bekerja. Disitu kita melihat Tuhan bergerak. Amin Bapak Ibu. Nah firman Tuhan ini kita akan melihat reaksi atau respon dari orang-orang Israel dan Musa dalam menghadapi masalah. Yang pertama saya catat di sini reaksi orang-orang Israel. Atau orang Israel punya respon, mereka bereaksi waktu masalah datang. Pertama, mereka sangat ketakutan ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang Israel tidak memiliki apa-apa waktu keluar dari Mesir. Mereka tidak punya tentara yang siap bertempur. Mereka tidak punya kuda dan kereta perang. Mereka adalah orang-orang budak di Mesir yang menderita dan sengsara. Yang dibawa Tuhan keluar karena janji Tuhan untuk Abraham, Ishak, Yakub. Mereka tidak lihai dalam berperang. Mereka cuma budak yang disuruh-suruh, yang diperintah-perintah. Mereka tidak tahu cara berperang. Berbeda dengan orang Mesir, Bapak Ibu Saudara. Orang Mesir memiliki kereta perang yang canggih. Kereta perang mereka yang mereka bawa waktu itu 600 buah lengkap dengan perwiranya. Mereka sangat ketakutan karena tidak ada jalan keluar. Yang ada adalah jalan buntu. Udah kereta perang yang canggih, tentara-tentara yang canggih yang biasa berperang. Perwira-perwira yang mengendarai itu kuda dan kereta. Ketika mereka melihat, ya Tuhan, kita tidak punya apa-apa untuk lawan mereka. Kita cuma budak yang diperintah. Mereka mulai berpikir dan membayangkan kita pasti binasa, kita pasti mati, keturunan kita pasti lenyap di tempat ini, kita pasti dibunuh oleh tentara Firaun.
Yang datang seperti segala buas, seperti serigala buas yang siap untuk terkam kita. Tuhan, kita pasti mati. Negatif itu selalu kalau dibicara kata negatif dia tersambung paling cepat. Tapi kebaikan itu bilang akan lama, seperti tutup mulut. Segala kebaikan orang kita tutup mulut, tetapi yang jelek-jelek dari orang kita selalu ketau mati nih. Sing ada punya apa-apa. Lihat tuh. Angkatan perang yang hebat, kuda-kuda yang hebat. Ketau mati, sing bisa bertahan. Pasti mati. Pasti mati di tempat ini. Mana ada jalan keluar? Tidak ada jalan keluar. Kita tidak punya apa-apa. Betul Bapak Ibu? Kita pasti binasa. Keturunan kita pasti lenyap di tempat ini. Kita pasti tidak punya nama lagi di tempat ini. Orang tidak pernah mengenal kita lagi, orang Israel. Mereka terus fokus pada Firaun dan kereta-kereta perangnya. Terus fokus. Yang mulai mereka bayangkan mati. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajar Bapak Ibu Saudara, jangan fokus pada hal-hal yang seperti gitu. Ketika Anda fokus, Anda mulai berpikir dan membayangkan, maka itu Anda takut. Anda membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi, yang tidak ada pernah terjadi. Betul? Anda takut pada sesuatu yang belum terjadi. Aduh, beta pun anak selesai kerja di mana? Sementara orang sekarang kerja banyak, pasti saya dapat kerja lagi. Anda terus fokus. Orang-orang sudah kerja, Anda punya anak belum? Akhirnya Anda takut, kecewa, stres. Untuk apa ke gereja? Tidak ada jalan keluar. Ketakutan melemahkan iman Bapak Ibu Saudara. Ketakutan itu melemahkan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Ketakutan itu menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Dan membuat Bapak Ibu Saudara tidak bisa berdiri. Ketakutan itu beritahu Anda bahwa semua sudah hancur. Dan tidak ada harapan lagi. Semua sudah selesai. Ketakutan mencengkram hidup Anda tidak bisa lari. Ketakutan mengatakan pada Anda bahwa semua jalan tertutup. Sudah tidak ada jalan keluar. Itu Bapak Ibu. Ketakutan mengatakan pada Anda jangan percaya janji Tuhan. Jangan dengar apa yang dihotbahkan. Itu tidak benar. Itu dulu mujizat terjadi. Sekarang tidak ada mujizat. Itu Bapak Ibu. Itu roh ketakutan. Tuhan Allah berbicara lain. Setan yang menyerupai roh kejahatan berbicara lain. Roh ketakutan berkata kamu tidak punya masa depan, kamu tidak punya pekerjaan, kamu cuma hidup gini saja sampai kamu mati. Tapi Tuhan Allah bilang kamu punya masa depan. Kamu punya pekerjaan, kamu punya keluarga. Betul Bapak Ibu? Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi jangan pikirkan dan bayangkan. Serta cemaskan sesuatu yang belum terjadi. Amin. Fokus pada janji Tuhan. Fokus pada Tuhan. Jangan pikirkan hal yang membuat Anda cemas dan takut. Pikirkan hal yang baik. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu, amin. Ya, saudara bisa kiri kanan katakan, pikirkan yang baik-baik. Yang pikirkan apa hari naik pangkat. Orang seduduk beta pentampal, beta dulu sebelah mana? Di Jikumarasa. Dulu di Pelangi saja, kasihan di Sari Rasa. Betul, pikir baik saja. Oh pokoknya Tuhan pasti beta naik. Pasti beta naik jabatan. Oh Tuhan pasti beta berkat. Oh Tuhan pasti. Itu pikiran Tuhan. Amin. Masa Tuhan bilang Anda menderita? Tidak. Kalaupun sampai saat ini Anda menderita itu proses panjang. Anda sementara berjalan di padang gurun untuk Tuhan melatih Anda, hati Anda, sikap perilaku Anda. Karena Anda punya hati hidup belum beres. Makanya perjalanan panjang untuk memproses. Jadi bersyukur pada orang-orang yang sudah sampai di tanah perjanjian. Tinggal menikmati lemak gandum dan madu dari gunung batu. Hidup buka gigi setiap pagi, setiap malam, pagi, siang, malam. Orang-orang tinggal datang saja, ini uang dari mana? Kau pinjam dari dondol. Betul Bapak Ibu Saudara, tetangga-tetangga lihat kita kaya. Karena kita bersyukur terus, amin. Seperti tetangga-tetangga itu datang pinjam-pinjam uang dari saya terus. Saya bilang saya yang beta hidup saya. Saya ada beta uang per hidup saja. Tapi kadang-kadang juga beta lepas berkat buat dong. Tadi malam juga datang lagi. Saya lihat mana nih uang berapa saya harus kasih lebih supaya kamu tahu. Bukan orang miskin. Betul Bapak Ibu?
Iya. Tadi malam ada acara apalah. Bukan acara adat-adat, tidak. Acara doa. Dan mereka butuhan kue. Jadi Tante Leni bisa. Yang saya heran, saya mau buka pintu buat anak saya berdua karena belum pulang. Jadi saya mau buka pintu, garasi sekali. Yang saya heran pas saya buka pintu Tante Leni, yang saya heran, di mana don tahu beta ada. Sementara kan kata rumah sunyi, saudara. Aku beta kaget tuh. Beta bilang kalau beta saya buka ini berarti dorang tidak ketemu beta dan beta tidak lepaskan berkat. Tapi Tuhan mau beta lepas berkat di lingkungan itu. Jadi sudah mari sini minta maaf. Tadi saya pikir kedua anak saya mau pulang ya buka pintu garasi. Gitu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadi saya bilang mana saya lihat dulu ya. Lalu Tante ini tanda tangan. Iya saya lihat dulu. Oh saya harus kasih yang lebih besar. Supaya mereka tahu. Bukan untuk sombong-sombong diri saudara. Supaya mereka tahu saya bukan orang miskin. Bahwa saya bergereja di gereja yang dimana saya bertumbuh. Dimana saya mengasihi Tuhan Allah. Jadi saya diberkati Tuhan Allah. Saya lihat pun nominal uang saya hati gili-gili saudara. Saya bilang bayangkan begini saya susah. Apalagi perpuluhan. Ini saya pernah bawa perpuluhan. Akhirnya miskin memang. Saya lepas saya saudara. Saya senang saudara. Gitu. Dan mereka senang. Nanti ada acara bagi saya minta maaf. Waktu saya habis di gereja sampai malam berpulau. Ya saya apa-apa. Yang penting kalau datang meminta uang sudah ambil saja bagi beta. Uang itu cari gampang saudara, saya susah. Saya sudah ajar saudara tahu, Bapak tahu uang sudah habis tadi betul kasih orang itu. Sudah tenang aja uang datang, puji Tuhan. Mungkin seperti itu saudara. Ayo lihat coba senyum dulu kiri kanan. Yang sumbangan datang ke Ketua RT ini mata uang gak lojo, pancuri. Beri bagi mereka supaya mereka tahu saudara. Bahwa orang ini katong pikir dong miskin padahal ternyata dong punya Asal jangan setan bilang saya kasih nanti datang terus. Kan pintu saya tertutup jadi mereka tidak tahu saya ada atau tidak ada. Wow, Bapak Ibu diberkati, amin. Iya, jadi pikirkan hal-hal yang patut dipikirkan. Pikir hal senang-senang. Terus kalau di rumah, aduh beta nih Tuhan terima kasih, beta pasti mau di sini, beta mau berkhotbah di sini. Beta pikir angka itu belum terjadi, tapi beta pikir beta ketawa. Saudara suka cita? Mungkin saudara bilang mama ini gila. Tidak gila saudara. Amin. Kita bayangkan suatu negara, kita doakan, kita akan pergi. Kalau Anda tidak pernah berdoa, malas ya susah saudara. Kalau pergi juga nebeng-nebeng sah. Nebeng di laki. Atau nebeng di bini. Karena memang laki dapat tugas pergi di luar negeri, nebeng yang laki punya itu. Tapi saya percaya di sini tidak ada nebeng, amin. Karena semua dapat madu dan gandum yang terbaik, amin. Yang kedua dari reaksi orang Israel. Mereka berbalik melawan Musa. Ketika orang Israel takut, mereka berseru, berteriak, minta tolong. Tadi kita baca. Waktu mereka lihat orang Mesir, mereka takut. Lalu firman Allah berkata, berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu mereka berseru-seru tidak ada jawaban Tuhan. Itulah sebabnya mereka pikir kok Tuhan lambat-lambat. Lalu akhirnya mereka cari siapa yang mau katong di sini. Musa, katong sebilang proseto. Saya jambak katong. Katong mau jadi budak di Mesir. Saya ada kuburan di Mesir. Di Mesir itu tanah banyak, tinggal kubur saja. Tanah luas, hektar-hektar pak kubur katong. Sebab katong mati di sini. Lalu mau kubur katong di mana? Mesir itu luas loh. Banggakan sesuatu yang di sana diperbudak. Betul Bapak Ibu Saudara? Berseru kepada Tuhan itu betul Bapak Ibu Saudara, betul. Tapi kalau Tuhan belum menolong, Anda tetap tenang. Dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Orang Israel berseru kepada Tuhan itu betul. Yang salah adalah ketika pertolongan Tuhan belum datang, mereka mulai marah, mereka mulai jengkel, mereka mulai kecewa, mereka mulai sakit hati kepada Tuhan, dan mereka mulai sakit hati kepada Musa sebagai pemimpin. Biasa begitu. Kalau masalah itu pemimpin yang salah. Pemimpin bukan di sini saudara, di rumah. Saja masalah itu laki. Ose perbuatan sampai anak sakit, sampai anak buang-buang air. Ose parlente terlalu, ose jujur, ose munafik. Jadi saya bikin anak sakit, saya ada berkat. Ose. Tapi saya percaya sini tidak ada, amin. Bapak Ibu Saudara berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Anda harus sabar nanti jawaban Tuhan, amin. Kalau sudah berseru ya tunggu. Bapak Ibu tidak boleh paksa Tuhan, sekarang Tuhan. Anda harus tunggu. Tidak boleh paksa Tuhan. Tidak boleh paksa kemauan Anda untuk Tuhan. Anda harus menghormati Tuhan dengan jalan menanti waktu Tuhan. Karena Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara itu tepat pada waktunya. Jemaat jangan ancam-ancam Tuhan. Tuhan kalau saya jawab beta doa, beta sampai gereja, beta sampai home cell.
Kalau Tuhan sember jawab beta pun doa, beta sempi doa. Beta saya akan pergi lagi. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Berdoa nanti Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 40 ayat 1. Dengan sabar aku menantikan pertolongan Tuhan. Dan ia mendengar seruanku. Coba kalau berdoa lalu sabar nanti akan datang. Anda mau cepat-cepat, mau instan, tidak saudara. Anda harus sabar, penantian itu tidak gampang saudara. Dalam penantian itu Anda tergoda terus. Betul? Pada tunggu-tunggu lama Tuhan senjawa mari katong bisa didukun. Pada lama-lama, dia kan pencuri katong uang. Katong berdoa Tuhan saya hukum dia. Pergi di orang-orang percaya sana katong lihat. Putar nyiru sana katong lihat siapa pun nama yang keluar. Yang nama keluar kata begitu Anda bukan orang tetangga. Lalu kalau tetangga maka Anda bermasalah dengan tetangga kembali. Jadi tunggu sampai jawaban itu datang. Amin. Jangan cari jawaban di luar sana. Jangan minta tolong kepada manusia. Orang-orang bisa Bapak Ibu Saudara andalkan. Karena mungkin mereka punya pengaruh besar dalam masyarakat. Karena mereka punya jabatan, mereka punya kedudukan atau kekayaan. Jangan andalkan mereka Bapak Ibu Saudara. Berseru kepada Tuhan. Nanti Tuhan punya cara untuk menggerakkan orang-orang untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan masalah langsung datang ke keluarga kita, saudara kita untuk minta tolong. Mereka akan bilang, asal sudah bertobat tepuk tangan. Bila orang bertobat padahal susah, pinjam terus, minta. Saudara, waktu saya bertobat waktu kuliah, saya tidak akan pernah minta uang dari kakak saya. Tidak. Saya akan berjalan dengan iman. Dan waktu saya berjalan dengan iman, saya lihat betul Tuhan buat mujizat. Orang bayar beta uang mobil. Kadang saya kenal orang itu, Nona, Om Subayar, oh ya terima kasih. Betul Bapak Ibu. Kadang beta jalan orang kasih beta uang. Itu Tuhan proses saudara. Beta saya akan pernah minta. Nanti beta, ya saya bertobat, saya pergi di doa-doa. Lalu saya tinggal meminta uang dari beta. Sayang saudara. Jadi jangan kita datang pas masalah, kita lari kepada keluarga, kepada orang-orang yang punya pengaruh. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengendalikan dunia. Tuhan yang akan kendalikan. Oh saya tolong dia. Sehingga pujian dan kemuliaan itu buat Tuhan. Karena waktu mereka tahu dia paling baik. Yang baik itu Tuhan bukan dia. Amin Bapak Ibu. Kita ini orang berdosa, kita tidak baik. Yang baik itu Tuhan. Kita berkati orang karena Tuhan perintahkan kita berkati dia. Jadi kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Saya berkati seseorang juga saudara, saya bawa dia dalam pilih mau apa? Dalam jumlah besar. Saya bilang Tuhan itu karena Tuhan taruh di hati saya itu berkati dia. Saya tidak boleh sombong dalam nama Yesus. Itu berkat Tuhan buat dia. Bukan saya. Jadi kemuliaan itu hanya buat Tuhan. Saya suruh dia mau beli apa, beli saja. Yang saya suka. Dalam jumlah yang besar. Dan saya membayangkan seperti anak-anak saya. Orang bawa lalu bilang, Nona mau pilih apa? Priscilla mau pilih apa? Monica mau pilih apa? Karena setiap taburan ada tuayan. Saya percaya saya buat untuk orang lain punya anak, orang-orang lain akan buat untuk saya punya anak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berserulah kepada Tuhan, nantikan jawabannya dengan sabar. Nah kadang-kadang kita juga tidak tunggu-tunggu Tuhan, lama terlalu. Lalu kita mulai menyelesaikan persoalan kita sesuai dengan kepintaran kita. Kita tidak libatkan Tuhan dalam persoalan yang kita hadapi, karena kita berpikir saya bisa menyelesaikan tanpa bantuan dan pertolongan Tuhan. Kita andalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, pengetahuan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan berharap kepada manusia, itu adalah sia-sia. Firman Allah berkata itu perbuatan terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu terkutuk Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini Anda belajar untuk libatkan Tuhan dalam persoalanmu. Apapun persoalan itu. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang stres, tertekan, dalam kondisi jalan buntu, mari berseru kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Tuhan bilang terkutuk. Anda tidak dapatkan apa-apa, justru Anda kecewa. Anda harapkan orang itu mengecewakan Anda. Dia bisa bilang sudah kau ketemu di sibu-sibu jam 7 pagi kita kasih uang di situ. Anda datang di yang ada, Anda yang datang sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Bangga Anda punya Tuhan Yesus. Amin.
Tidak perlu bangga saya punya keluarga tuh. Aduh, rumah besar, deposit, mobil banyak, tanah paling banyak. Ambon ini hampir sebagian. Lalu Anda, apakah dia beri untuk Anda? Tidak toh. Kita bangga punya Tuhan Yesus dong, amin. Saya bangga punya Tuhan Yesus, amin. Saya bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup yang memuaskan tubuh, roh, dan jiwa saya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 11 berkata orang Israel bangkit melawan Musa. Ketika mereka lihat Tuhan tidak menolong mereka, mereka mulai bangkit melawan Musa. Mereka menentang Musa. Baru seminggu keluar dari Mesir, mereka mulai berpikir tentang Mesir. Mesir tidak pernah mereka lupakan, padahal itu tempat perbudakan. Baru keluar dari perbudakan Sopi. Pas 1 minggu dapat masalah, Sopi boleh supaya bikin pikiran tenang. Balik cari Sopi itu kembali di Batu Merah sana. Baru keluar dari judi online. Puji Tuhan sudah bebas dari judi. Pasti ada uang, balik kembali lagi. Di judi-judi kembali lagi. Betul Bapak Ibu? Baru keluar saja tuh, masih ingat Mesir. Kalau suka keluar dari perbudakan dosa saja, ingat akan lain, dia akan jijik. Jangan Anda menentang pemimpin Anda dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Tadi dia berkata di ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada di kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Kenapa begitu? Saudara, apakah Musa angkat dirinya? Apakah Musa angkat diri? Tuhan beta bawa dong keluar. Firman Allah berkata, Musa tidak mau. Sampai Tuhan marah karena dia bilang, Tuhan beta gagu Tuhan. Tuhan bilang, siapa ciptakan sepuluh lidah Musa? Pergi bicara buat Tuhan. Tuhan ada Harun. Tuhan bicara pada Harun juga beta bisa. Karena dia tahu orang Israel adalah kaum pemberontak. Kaum yang menentang Tuhan. Dia ingat peristiwa bagaimana dia membunuh orang Mesir. Dan menolong orang Israel. Dan besok pagi dia datang. Waktu Israel baku bakalai. Dia datang untuk mendamaikan mereka. Dan mereka kata, siapa sih? Siapa suruh? Mau engkau jadi hakim berkata Musa. Dan dia tahu orang Israel pemberontak. Saudara kadang ketemu buat sesuatu orang tidak pahami. Padahal tujuannya untuk orang itu baik. Lah itu Musa berdiri untuk tolong orang. Tapi kadang tidak mengerti. Kadang saudara tidak mengerti saudara. Saudara buat baik untuk orang ini. Saudara mau buat ini supaya orang itu baik. Tapi ternyata dia pikir buruk tentang Anda. Itu yang terjadi yang Musa. Musa tidak angkat diri saudara. Justru dia bilang Tuhan utus orang lain. Tuhan beta gagu, beta bisa bicara. Tuhan bilang pergi saja Musa, beta udah bisa punya lidah. Tuhan ada Harun Tuhan. Harun juga Tuhan utus Harun juga. Makanya Tuhan marah sama dia. Jadi Musa tidak angkat dirinya sebagai pemimpin. Tapi waktu orang Israel melihat Tuhan tidak jawab mereka kembali buat dia. Musa, saya ada kuburan di Mesir. Kata Tuhan bilang jangan kau tonton. Yang membawa dongkol dari Israel itu, dari Mesir itu Tuhan. Bukan Musa. Musa cuma Tuhan angkat perpimpin bawah saja saudara. Bukan dia. Musa tidak tahu apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah tahu jalan dari Mesir ke Kanaan. Dia tidak pernah tahu. Dan semua orang Israel juga tidak pernah tahu jalan itu. Betul Bapak Ibu? Dia tidak pernah tahu bahwa di jalan akan berhadapan dengan laut Teberau. Dia tidak pernah tahu itu akan terjadi. Dia juga tidak pernah berpikir orang-orang Mesir akan mengejar mereka. Dia tidak pernah tahu hal itu. Yang dia tahu, Tuhan bilang dia saya tuntun orang bawa pergi. Itu yang dia tahu. Jadi mereka mulai mengolok-olok dia. Mereka mulai sindir dia. Sena kuburan. Dia tahu orang Ambon pun sindir toh. Lah bahkan dalam gereja lah sindir. Jadi jangan menentang pemimpin Anda dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Entah pemimpin dalam rumah tangga Anda, di kantor Anda, pemimpin yang ada di gereja, atau di tempat usaha Anda berbisnis, di mana saja orang di atas Anda, jangan sakiti dia. Satu saat Anda naik, Anda akan rasakan bagaimana sakitnya.
Mereka mengolok-olok Musa. Mereka sindir-sindir Musa. Nah saya mau bilang, berhenti menentang pemimpin Anda. Berhenti berbicara buruk tentang pemimpin Anda yang ada di dunia sekuler sana maupun juga rohani. Berhenti mengolok-olok pemimpin Anda dengan sindiran-sindiran. Itu jahat di mata Tuhan Allah. Itu tidak benar Bapak Ibu. Pemimpin itu butuh topangan. Saudara bayangkan. Saudara saya dulu saya bilang, Tuhan bicara Bapak Betel ini saya lihat tuh Musa stres. Kamu kira orang Israel stres, Musa lebih stres. Ini pimpin begitu banyak juta manusia. Orang Israel cuma laki bini anak 5 atau 6. Tapi begitu banyak jumlah orang Israel yang keluar. Musa stres, saudara. Musa itu stres, ketakutan. Dia bercampur bau, dia punya pikiran. Karena dia sendiri tidak tahu, saudara, bahwa peristiwa itu akan terjadi. Betul Bapak Ibu? Musa lebih tertekan. Kejadian 14 ayat 15 sampai 16. Ketika Musa berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan bicara untuk Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Angkat itu, jangan berseru. Angkat itu tongkat. Sudah bisa bayangkan sampai dia berseru-seru itu berarti dia dalam ketakutan. Dia dalam tekanan. Betul Bapak Ibu? Situ mau buat apa? Dia dalam tekanan yang berat. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan bilang, ambil itu yang disebut tangan tongkat itu. Kasih masuk akan pukul akan di laut itu Musa. Jadi Keluaran 14 ayat 15 dan 16 dicatat di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa stresnya pemimpin itu. Musa tidak pernah berpikir akan alami peristiwa yang sedahsyat itu. Musa tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya dia taat pada Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir dan bawa ke tanah Kanaan. Tuhan angkat dia untuk bimbing dong. Begitu maksudnya. Musa berjalan sesuai instruksi dari Tuhan. Bapak Ibu, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara pikir Bapak Ibu Saudara punya persoalan, punya ketakutan, stres, pergumulan. Pemimpin juga sama. Baik di dunia sekuler maupun dunia rohani. Pemimpin itu pikir banyak hal, saudara. Apa yang akan dia buat, apa yang dia lakukan, bagaimana kondisi ini, bagaimana kondisi ini. Kalau saya dan saya punya anak 2 tidak masalah, tidak ada persoalan. Tapi begini banyak manusia yang harus ada di pikiran saya. Dan saya beringat suami saya bilang memang betul. Semua beban Bapak Ibu Saudara ada di pundaknya. Dan itu semua beban Bapak Ibu Saudara ada di pundak saya. Saya harus berdoa untuk orang ini, persoalan orang ini, persoalan sana, persoalan sini. Harus berdiri dan berdoa. Jadi jangan Anda berpikir Anda stres sendiri dan ketakutan sendiri. Sebagai pemimpin juga demikian. Dan pemimpin itu butuh topangan. Pemimpin itu butuh kata-kata positif. Pemimpin itu butuh Anda mensupport dia. Anda mensupport dia, mengasihi dia, mencintai dia, menolong dia. Bukan Anda menjatuhkan dia seperti orang-orang Israel. Yang menyindir dia. Jadi kuburan, bukan tumpar mati. Mesir banyak tanah kok untuk tanam kata orang. Itu. Jadi itu yang dialami Musa sebagai pemimpin. Jadi sekali lagi pemimpin itu butuh topangan. Butuh kata-kata positif. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang mensupport. Jangan jatuhkan pemimpin Anda. Jangan sindir pemimpin Anda. Jangan menjelekan pemimpin Anda. Siapapun Anda. Anda punya tugas doakan dia. Kalau di kantor-kantor saya ingat satu orang berkata bahwa saya. Dulu wali kota lama tuh. Seseorang pindah dari kantor. Satu kantor pindah ke tempat lain. Lalu di kantor itu pemimpinnya bilang, Bapak, kenapa Bapak pindah dia di Vietnam? Kepala sakit lah dia berontak, dia melawang. Antu bilang, saya kan tahu berdoa tuh, lah saya berdoa pada dia juga. Kita hati gili-gili juga saudara. Saya kan melayani di gereja tuh, lah saya berdoa pada dia juga. Itu aduh. Tuh saudara. Karena pemimpinnya pikir banyak hal, mau pimpin ini. Mau urus ini, mau urus sana, mau urus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemimpin itu butuh Anda topang dia, Anda mengasihi dia, Anda mencintai dia. Jangan buruk-buruk dia pun nama.
Satu saat Tuhan Allah angkat Anda rasakan sakitnya. Satu saat Anda jadi bapak, satu saat jadi ibu rumah tangga baru Anda rasa sakitnya. Anak-anak jangan mau ngomel mama dan bapak. Jangan sakiti dong hati. Satu saat saya jadi mama saya rasa sampai jantung, sampai putus jantung. Dulu kalau anak saya menikah kan disentuh bicara tuh, menikah minta maaf mau nikah. Dia kan jarang bicara seperti bapak jarang bicara. Jadi kalau orang-orang lihat dia ya anak itu jarang bicara, sangat sedikit bicara. Jadi kadang saya marah saudara. Saya sampai bilang kata-kata itu tidak dibeli. Bicara saja, bicara gitu. Gitu. Jadi suami saya bilang itu, kamu punya dosa tuh. Dulu saya kurang ajar Pak Mina di kampung. Minta mana Hermina. Dulu kurang ajar Pak Mina jadi akan menikah bikin dosa. Jadi memang kadang-kadang saudara betul. Ketong kurang ajar orang tua nanti anak-anak kurang ajar perkatong. Itu hukum saudara. Bukan tabur uang dapat uang saja. Tapi kalau dulu ketong kurang ajar orang tua anak-anak pikatong begitu. Katakan amin. Nah, betul tuh dan pikirkan dong. Ya saudara. Jadi mari anak-anak yang belum kawin-kawin dengar. Hormati mama dan bapamu. Kalau suka yang jadi bapak baru saya rasa sampai di sesumsum. Nah, yang perempuan-perempuan juga hormati mama bapak. Kalau saya hormati sampai dalam rumah tangga, laki kalau dia punya taji, dia pun duri baru anak Tuhan ya memang betul mau gembala betul. Nah itu rasa karena kurang ajar pak orang tua lalu. Ali rasa beta rasa. Jadi begitu sudah, maka harus begitu. Amin anak-anak, dukung mama dan papamu. Rajin di rumah, bantu dorang kerja. Asal melayani di sekolah, di gereja. Padahal pi sekolah. Guru panggil. 1 bulan sempi sekolah. 2 bulan sempi sekolah. Itu yang paling susah. Lah saudara orang mau lihat Tuhan ini don dari gereja mana? Asal kata tepuk tangan air hidup amun mujizat terjadi. Lah kenapa ini muka pamalas? Wali kelas sampai panggil tantenya bilang ini paling pamalas di muka bumi. Terus yang pernah pergi sekolah, yang pernah mandi muka kering. Itu sudah makanya mandi. Kalau Arul mandi saudara laki-laki mandi pagi supaya segar. Wanita-wanita juga mandi pagi, amin. Perempuan-perempuan Ambon tuh pagi itu mandi susah. Sangat susah. Kecuali kalau mereka kantoran, mereka akan mandi pagi. Tapi kalau di rumah tidak akan pernah mandi. Nanti sore baru mandi, malam baru mandi. Bayangkan kuman begitu banyak dalam rumah. Untuk suami Anda hirup dan anak-anak. Ya katakan untuk ibu-ibu mandi pagi supaya ada kuman-kuman dalam rumah. Mandi pagi, bilang ya ada ibu-ibu di samping tuh bilang, sudah semua sudah kore. Bilang ale juga sama dengan beta. Waktu 2 saya mandi pagi sama. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berikan juga kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua reaksi Musa Bapak Ibu, Musa melepaskan kata-kata nubuatan. Ini dari Musa. Musa langsung sakit hati saudara. Musa langsung melepaskan kata-kata nubuatan untuk mereka. Jangan takut. Walaupun mereka sakiti Musa, tapi Musa bilang apa? Jangan takut. Amin. Jangan takut, Tuhan pasti datang tolong kita dengan cara yang ajaib. Sekalipun situasi ini buruk mencekam, Tuhan pasti datang. Itu luar biasa saudara. Itu kata-kata nubuatan, profetik. Tuhan pasti datang, jangan takut. Yang kedua yang dia sampaikan, berdiri tetap. Jangan goyah. Berdiri tetap seperti batu karang. Jangan menangis, jangan bersungut, jangan lari. Tetap berdiri di mana kamu berada. Dan lihatlah Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kamu saat ini. Aduh saudara dalam kondisi begini perlu kata-kata ini. Jangan takut. Amin. Kita datang bawa kabar sukacita bagi mereka. Jangan takut, berdiri saja. Tuhan pasti datang tolong ale. Yang kedua berdiri teguh, jangan goyah, jangan lari, jangan menangis, jangan bersungut lagi. Jangan mengeluh-mengeluh lagi. Berdiri di mana kamu berdiri dan lihat Tuhan akan datang menolong kamu. Yang bagian C, orang-orang Mesir, Firaun yang sombong itu, kuda-kuda dan kereta-kereta perang yang canggih, serta perwira-perwira itu tidak akan pernah kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang Tuhan bilang buat beta.
Orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Itu yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat hidup Ambon. Mesir berbicara tentang penderitaan, kesusahan, kesulitan, persoalan silih berganti. Satu datang belum selesai, satu datang. Aduh saudara sangat stres. Tapi Tuhan bilang, hari ini kamu tidak akan melihat itu lagi. Semua tenggelam di laut keberau. Semua selesai. Amin. Yang dilihat Tuhan berperang untuk kamu. Jadi kamu diam saja. Jadi sebagai pemimpin Tuhan bilang, jangan takut. Tuhan pasti datang tolong kita. Dua berdiri tetap, jangan goyah. Jangan bersungut, stop sudah. Tuhan datang menolong kita. Lihat, Tuhan akan datang nyatakan kemuliaannya buat kita. Yang orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Kamu takut mereka, sekarang kamu tidak akan takut lagi. Mereka akan habis binasa. Yang berikut, lihatlah, Tuhan berperang untuk kamu. Diam saja, diam. Nanti Tuhan berperang, nanti Tuhan bergerak, nanti Tuhan bekerja. Diam saja, stop sudah, jangan bicara lagi. Amin Bapak Ibu. Kalau masalahmu banyak, pagi itu Tuhan bilang, stop sudah, jangan bilang-bilang akan lagi. Kalau bilang-bilang akan terus, Anda tidak bisa lihat sesuatu. Amin. Bapak Ibu diberkati? Iya. Nah Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, jalan buntu adalah kesempatan untuk Allah bertindak, katakan amin. Jalan buntu adalah kesempatan untuk Allah bergerak, untuk Allah bekerja. Dan kita hanya diam saja. Dan kita lihat Tuhan bergerak, kita lihat Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jalan buntu adalah kesempatan untuk kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, khotbah kita judulnya di akhir jalan buntu. Apa yang terjadi di akhir jalan buntu, Bapak Ibu Saudara? Mujizat supranatural terjadi. Nubuatan Musa sebagai pemimpin terjadi, katakan amin. Orang melihat jalan itu buntu. Tapi Bapak Ibu Saudara, di akhir jalan buntu, mujizat supranatural terjadi. Nubuatan daripada pemimpin itu terjadi. Jadi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan buntu bagi umat Tuhan. Tidak ada jalan buntu bagi Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, katakan amin. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang mengasihi Tuhan Allah, amin. Yang ada adalah jalan keluar. Yang ada adalah Allah bergerak. Yang ada adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ada adalah mujizat demi mujizat terjadi. Sebab itu jemaat air hidup Ambon yang dikasihi Tuhan, berhenti bersungut. Berhenti mengandalkan manusia. Berhenti untuk mengandalkan kekuatan, kepintaran dan kehebatan Anda. Katakan amin. Berhenti menyerang pemimpin Anda. Berhenti menentang pemimpin Anda. Berhenti memburuk-burukan pemimpin Anda. Berhenti untuk menjelekkan, mengejeknya, mengolok-oloknya dan menyindirnya. Kalau tidak, Anda akan tetap ada di jalan buntu. Amin Bapak Ibu. Pemimpin di rumah, itu suami Anda. Pemimpin di kantor Anda. Pemimpin dalam bisnis Anda. Pemimpin di mana saja Anda bekerja. Kalau Anda terus menyerang dia, menentang dia, memburukkan dia, mengejeknya, mengolok, menyindir-nyindir dia, Anda tidak akan tetap keluar dari jalan buntu. Anda akan tetap ada di jalan buntu. Apa yang terjadi di jalan buntu? Mujizat supranatural terjadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, laut berubah menjadi tanah kering. Katakan wow. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Jadi mujizat supranatural terjadi. Yang pertama, laut terbelah dan menjadi tanah kering. Katakan wow. Laut terbelah menjadi kering. Yang kedua, mujizat yang kedua. Dan ini sesuai nubuatan Musa. Israel berjalan di tanah kering. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mujizat supranatural yang ketiga. Orang Israel menyaksikan kematian orang Mesir. Serta kuda dan keretanya. Ayat 28-30. Air laut berbalik. Menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut. Sehingga mereka mati semua. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Mesir. Dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai. Itu yang Musa katakan, kamu tidak akan melihat lagi sampai selama-lamanya.
Katakan amin. Percayalah pada setiap nubuatan yang dilepaskan oleh pemimpin di gereja. Percaya kepada setiap perkataan profetik dari orang-orang yang diurapi Tuhan Allah. Itu pasti terjadi. Kamu tidak akan melihat itu lagi. Orang-orang menakutkan kamu. Orang-orang menyakiti kamu. Orang-orang berkuasa yang menentang kamu. Yang menghina kamu. Yang menganggap remeh kamu. Kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi. Untuk selama-lamanya. Orang-orang buat jahat untuk kamu. Tidak akan kamu lihat mereka lagi. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu senang? Sukacita? Iya, saya tahu di kantor-kantor banyak masalah persoalan. Di tempat-tempat Anda sekolah. Di kampus-kampus. Banyak hal terjadi di sana. Dan Anda menemui jalan buntu. Tertutup. Maju tidak bisa. Belakang juga tidak bisa. Tapi di jalan buntu itu. Allah bergerak. Allah buka jalan yang tertutup. Mujizat terjadi. Tanah kering. Anda lewati. Amin. Laut beraut menjadi kering. Anda berjalan di tanah kering. Dan orang Israel menyaksikan dengan mata. Bagaimana Tuhan hancur luluh lantakan. Orang-orang penguasa yang mengandalkan kuda dan keretanya, kekayaannya. Masuk di dalam laut itu. Mayat-mayat berhamburan di dalam laut itu. Di atas laut itu. Orang Israel tidak melihat lagi mereka untuk selama-lamanya. Saudara, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Misteri yang kamu lihat. Pergumulan yang kamu lihat. Masalah demi masalah. Hari ini Tuhan bilang, kamu tidak akan melihat lagi. Yang kamu lihat adalah mujizat. Yang kamu lihat adalah kemenangan. Yang kamu lihat adalah kelepasan, kebebasan. Yang kamu lihat adalah kemerdekaan. Yang kamu lihat adalah kemenangan, keberhasilan. Yang kamu lihat adalah promosi. Orang-orang menjatuhkan kamu sudah tidak ada, tidak lagi. Yang menganggap remeh kamu sudah tidak ada. Dan semua yang percaya katakan amin.